Pada 1931 ada laporan dari Referen Hamel di mana katanya sebanyak 8.000 orang perharinya datang ke Bakara, wisatawan 8.000 orang perharinya. Itu informasi yang pertama. Teman-teman, sebagaimana diketahui belakangan ini di daerah Danau Toba terutama di Samosir semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan. Semakin banyak. Itu kemudian karena ada segitiga yang baik di sana. Yang pertama adalah Tanah Ponggol, yang kedua adalah waterfront, yang ketiga adalah si Bea-Bea. Dan sebelum ketiga segitiga yang baik ini, ada namanya Menara Pandang di Tele. Menara Pandang di Tele konon setelah dibuka 10 hari, setelah diresmikan 10 hari, Menara Pandang Tele ini telah memberikan pendapatan asli daerah kepada Kabupaten Samosir sebanyak 505.250.000 rupiah. Itu artinya sudah menjadi cerminan bahwasanya banyak wisatawan yang datang ke Danau Toba khususnya ke daerah Samosir. Tetapi menariknya itu bukanlah hal yang baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada tahun 1931 sebanyak 8.000 orang datang ke Tanah Bakara, ke Aik Sipengulu untuk mencari kesembuhan. Itu pada tahun 1931 ada di laporan pada tanggal 26 September 1931 di koran de Sumatera Pos. Kenapa orang sampai ramai berkunjung ke sana? Itu kemudian ada kaitannya dengan Raja Sisingamangaraja. Jadi itu sekitar 40 tahun setelah kematian dari Sisingamangaraja. Kenapa masih ada pengaruhnya? Itulah kekuatan kata-kata. Kata-kata bisa mensugesti banyak orang. Jadi konon adalah dua orang yang kecelakaan naik mobil, naik bus. Lalu ketika mereka disembuhkan, berobat ke rumah sakit, mereka belum merasa puas, belum merasa sembuh sepenuhnya, belum full, belum 100% total sembuh, kira-kira begitu. Maka mereka mempunyai ide untuk membersihkan diri, menyembuhkan diri di Aik Sibibir. Namanya Aik Sibibir. Kenapa harus ke Aik Sibibir? Aik Sibibir ini adalah Aik Sipangolu saat ini yang ada di Tanah Bakara, yang tepatnya di desa Simangolape. Kenapa mereka harus ke Aik Sibibir? Konon katanya Aik Sibibir atau Aik Sipangolu ini adalah muncul karena sebuah keajaiban. Keajaibannya bagaimana? Ketika itu Raja Sisingamangaraja sedang haus. Dia bersama menunggangi gajahnya. Maka ketika dia haus, menancapkan tongkatnya. Lalu muncullah air. Air itu, dari air itulah dia kemudian minum. Air itu kemudian mengalir dan itulah namanya Aik Sipangolu saat ini. Itulah mitosnya. Dan itulah barangkali yang mengilhami mengapa kedua orang ini ikut menyembuhkan diri di Aik Sipangolu. Dan ternyata berkat kesaksian mereka banyak orang yang datang untuk menyembuhkan diri, untuk menyucikan diri, atau sekedar datang melihat apa yang terjadi di Aik Sibibir sana. Kira-kira begitu. Tidak hanya orang Batak, tidak hanya dari daerah Toba, ternyata juga katanya orang Mandailing, orang Melayu, bahkan orang Tionghoa datang langsung ke Aik Sibibir itu, ke Aik Sipangolu itu. Saking larisnya, konon katanya setiap 10 menit orang harus keluar. Ada loncengnya, ada belnya. Jadi begitu kita masuk menit pertama, menit ke-10 sudah harus keluar. Sudah harus keluar. Dan untuk masuk ke sana kita tidak gratis. Sudah ada pagar dari pemerintah kolonial, barangkali tepatnya adalah sudah ada pagar dari mereka. Dan tidak gratis, harus bayar 1 sen. Harus bayar 1 sen per orangnya. Dan setelah dihitung-hitung pada akhirnya perharinya katanya mereka mendapatkan pendapatan bersih 400 gulden. Dari situlah ukurannya mengapa Referen Hamel mengatakan bahwa pengunjung yang datang ke Aik Sipangolu itu adalah sebanyak 8.000 orang per harinya untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kesucian, untuk mendapatkan ketenangan dari Danau Toba. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ternyata betapa kuatnya sugesti. Apakah mereka sembuh? Itu soal lain. Tetapi kabar-kabar dari mereka ternyata selalu mengatakan saya sembuh. Entah kabar itu benar, yang pasti itulah yang membuat kemudian sebanyak 8.000 orang perharinya datang ke Danau Toba, tepatnya di Bakara saat ini, yaitu Aik Sipangolu. Saat ini apakah Aik Sipangolu ramai? Tentu saja tidak. Barangkali sugesti itu tidak kuat lagi saat ini. Tetapi itulah Aik Sipangolu. Datangnya berbondong-bondong banyak orang itu menjadi cerminan betapa kuatnya dulu Sisingamangaraja di Tanah Batak.
Saking kuatnya sampai Belanda pun datang untuk mengusir atau setidaknya untuk menganeksasi daerah Tanah Batak khususnya di Samosir, Humbang, dan Dairi. Karena konon sebenarnya kolonial tidak terlalu tertarik untuk datang ke daerah Toba ini karena tidak subur, tidak ada yang subur, tidak menghasilkan. Untuk apa kita membuang-buang energi? Tapi karena Sisingamangaraja yang konon katanya karismanya sangat tinggi dan mungkin katanya akan memberontak karena dia sudah menjalin kerjasama dengan orang Aceh, maka pemerintah kolonial saat itu memutuskan untuk menyerang, bahkan menangkap, bahkan kalau tidak bisa menangkap, membunuh Sisingamangaraja. Pada akhirnya memang Sisingamangaraja tewas pada tahun 1907. Tetapi sekitar 40 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1931, tepatnya di Aek Sibibir, yang itu adalah Aek Sipangolu, yang itu adalah konon katanya muncul setelah Sisingamangaraja haus, itu mempunyai kekuatan, mempunyai sugesti sehingga 8.000 orang datang ke sana.